Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Supianto. Saya akan menjawab soal UAS Manajemen Pemasaran lanjutan. Di sini ada contoh kasus PT Kalangkabut. PT Kalangkabut adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan layanan perjalanan wisata. Mereka menawarkan berbagai paket liburan, mulai dari liburan keluarga hingga perjalanan petualang eksotis. Meskipun mereka memiliki sejumlah produk yang menarik, PT Kalangkabut menghadapi beberapa tantangan dalam menarik dan mempertahankan pelanggan. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian produk mereka. Harga. Konsumen seringkali mempertimbangkan harga paket liburan sehubungan dengan anggaran mereka. Kualitas layanan, kualitas pelayan yang diberikan selama perjalanan menjadi faktor kunci dalam kepuasan pelanggan. Destinasi. Ketertarikan terhadap destinasi wisata tertentu dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Ulasan dan rekomendasi. Ulasan dari pelanggan sebelumnya dan rekomendasi dari teman atau keluarga dapat mempengaruhi kepercayaan konsumen. Promosi dan diskon. Penawaran promosi atau diskon dapat mempengaruhi konsumen untuk membeli paket liburan. Kemudahan pemesanan. Kemudahan dalam proses pemesanan dan pembayaran juga penting. Pengalaman pelanggan perjalanan seperti akomodasi dan transportasi dapat mengaruhi kepuasan pelanggan. Sekarang berikut adalah 20 pertanyaan terkait dengan kasus ini. Bagaimana PT Kalangkabut menentukan harga untuk paket liburan? Menurut Siono, perhitungan secara paket wisata dilakukan dengan mengklarifikasi jenis biaya yang akan ditanggung oleh klien. Adapun jenis biaya yang dimaksud terbagi menjadi dua klasifikasi, yaitu fixed cost atau biaya tetap, merupakan biaya yang ditanggung bersama oleh seluruh jumlah wisatawan bersama-sama. Di bawah ini adalah komponen atau jenis biaya tetap seperti biaya transportasi, charter, biaya pemandu wisata, biaya supir, biaya parkir, sumbangan, biaya masuk kendaraan, dan biaya jalan tol, itu waiter trip, dan biaya administrasi. Yang kedua, variable cost. Variable cost merupakan biaya yang ditanggung oleh masing-masing wisatawan. Jenis biaya ini biasanya memang sudah dinyatakan untuk biaya perorangan, memiliki produk yang digunakan dalam paket tour yang dirancang oleh travel agent. Yang tergolong ke dalam biaya variabel ini adalah biaya berikut adalah biaya masuk atau PAX, biaya makanan, biaya akomodasi, refreshment, biaya kendaraan umum, atau biaya pengurusan bagasi, biaya asuransi. Selanjutnya adalah bagaimana menghitung jumlah seluruh biaya yang terdiri dari biaya tetap dan biaya tidak tetap. Kedua jenis ini biaya ini merupakan sifat berbeda karena itu tidak dapat dilakukan penjumlahan langsung. Harus dilakukan transformasi dahulu pada salah satu jenis biaya tersebut. Soal kedua, apa upaya yang dapat dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kualitas layanan mereka? Untuk meningkatkan kualitas layanan antara lain adalah membantu pelanggan mendapatkan kebutuhan. Ya, ini untuk mendapatkan apa yang pelanggan butuhkan. Maka dari itu, cara meningkatkan kualitas pelayanan jasa adalah dengan menanyakan kemauan pelanggan dan berusaha mewujudkan konsep impian mereka. Dua, mampu memberikan solusi. Yakni cara memberikan layanan pelanggan yaitu ada bermacam-macam, seperti menyarankan mengganti barang dengan merek lain atau barang dengan fungsi yang sama. Yang ketiga, menyediakan layanan komplain. Yang keempat, memberikan pelayanan yang cepat dan tepat. 5, menerima kritik dan saran. Terus nomor 3, bagaimana PT Kalangkabut memilih destinasi yang akan ditawarkan dalam paket liburan. Faktor-faktor yang akan mempengaruhi permintaan paket wisata seperti faktor ekonomi, iklim dan cuaca, sumber daya alam, budaya, infrastruktur dan fasilitas, dan harga akomodasi dan atraksi pariwisata. Untuk mengembangkan konsep paket wisata yang sesuai tren, misalnya wisata budaya, wisata kuliner, dan selanjutnya menetapkan tema paket wisata. Menurut Archer 2003 menjelaskan tahap-tahap membuat paket wisata dimulai dari riset pasar. Riset pasar bertujuan untuk mengenali karakteristik, kebutuhan, keinginan, dan pola perjalanan pasar sasaran. Berdasarkan informasi pasar, langkah selanjutnya adalah menentukan destinasi maupun tempat-tempat wisata yang akan dikunjungi. Setelah ditentukan tempat-tempat yang berpotensi untuk dikunjungi,
Tahap selanjutnya adalah membuat kontrak dengan industri pariwisata seperti akomodasi, transportasi, dan restoran, objek wisata, dan sebagainya. Setelah kontrak disepakati, lanjut dengan menghitung dan menetapkan biaya serta harga jual paket wisata. Untuk pemasaran paket wisata, maka perlu dibuat brosur atau alat promosi lain. Tahap terakhir adalah pembuatan itinerary serta penerbitan dokumen-dokumen perjalanan seperti voucher, tiket, dan lainnya. Seluruh komponen berkolaborasi dan bekerja sama menciptakan suatu produk yang saling terkait dan tidak terpisah untuk bertujuan memenuhi kebutuhan dan kepuasan wisatawan selama melakukan perjalanan. Nomor 4, apa strategi perusahaan dalam mengumpulkan ulasan positif dari pelanggan? Strategi perusahaan dalam mengumpulkan ulasan positif dari pelanggan yakni dengan cara paling efektif mendapatkan data ini adalah sebagai berikut. Pertama, menggunakan survei yang dikirimkan dengan email. Cara ini adalah cara yang klasik namun bisa juga handal dalam mengumpulkan data opini pelanggan terkait produk. Kedua, menggunakan pertanyaan singkat di aplikasi yang digunakan. Pertanyaan ini bisa disampaikan pada saat pelanggan menggunakan aplikasi perusahaan. Ketiga, komentar dari website atau media sosial yang dimiliki oleh produk perusahaan. Memang berupa komentar anonim, namun jika dilakukan penyarian akan diperoleh data yang cukup baik kualitasnya. Keempat, membuat survei menggunakan chatbot. Cara ini cukup populer di kalangan pembisnis saat ini karena dianggap salah satu yang paling efektif. Chatbot yang dipasangkan pada situs resmi Anda dapat diberikan format pertanyaan sederhana atau kompleks yang diisi dengan pelanggan ingin atau setelah mengajukan keluhan, tanggapan, dan sebagainya. Nomor 5, bagaimana perusahaan mempromosikan produknya kepada calon pelanggan? Perusahaan dapat mempromosikan produknya kepada calon pelanggan dengan cara tradisional marketing, yaitu promosi yang sudah ada sejak lama tetapi masih digunakan oleh banyak orang. Cara memfasilitasi pemasaran atau promosi tradisional ini adalah dengan menggunakan media cetak seperti koran, pamflet, dan baliho. Kedua, digital marketing. Periklanan yang kedua adalah promosi digital. Saat ini telah memasuki era digital di mana hampir semua orang menggunakan media sosial digital canggih lainnya dalam hidup sehari. Alhasil, kini banyak promosi bisnis melalui digital marketing. Nomor 3, direct marketing. Promosi langsung atau direct marketing mungkin tidak terlalu menjanjikan. Keuntungannya adalah perusahaan dapat mempromosikan bisnis dengan tenaga penjualan yang dapat berbicara langsung dengan prospek. Kegiatan ini dinilai lebih efektif karena pembeli dan penjual berinteraksi secara langsung. Oleh karena itu, metode ini lebih meyakinkan karena komunikasi dua arah. Namun jenis iklan ini membutuhkan staf tambahan dan biaya yang lebih banyak pula. Endorsement. Jenis promosi endorsement ini sangat mirip dengan pemasaran digital di mana promosinya menggunakan media sosial untuk menawarkan bisnis. Bedanya, promosi endorsement ini berbentuk rekomendasi dari artis atau influencer yang aktif di media sosial untuk mempromosikan produk dan layanan yang perusahaan tawarkan. Personal selling, yaitu promosi berjualan berikut ini adalah personal selling yang hampir sama dengan direct marketing, bertemu dan menginformasikan pembeli potensial secara langsung. Bedanya, personal selling dilakukan langsung oleh pemilik barang atau jasa atau oleh pengusaha itu sendiri. Publicity, yang terakhir adalah jenis promosi publicity yang menjangkau masyarakat untuk membantu menjadi lebih terbiasa dengan produk dan layanan yang ditawarkan. Strategi ini dapat diterapkan dengan berbagai cara. Publicity biasanya dilakukan dengan mengadakan konferensi pers, promosi produk, autos, atau demonstrasi pabrik. Nomor 6, apakah PT Kalang Kabut sering menawarkan promosi atau diskon? Jawabannya sering. Tentu saja PT Kalang Kabut sering menawarkan promosi atau diskon kepada konsumen dalam menarik minat mereka. Diskon terkadang diberikan pada hari-hari besar, momen tertentu, bahkan dalam menikmati libur panjang sekalipun. Untuk promosi sendiri lakukan bukan hanya bertujuan mengenalkan atau satu destinasi wisata, tapi juga menumbuhkan kesadaran kepada wisatawan tentang nilai penting destinasi tersebut. Promosi digital biasanya memanfaatkan website, media sosial, dan berbagai aplikasi lainnya untuk menawarkan dan menjual destinasi wisata tersebut. Tujuh, bagaimana proses pemesanan dan pembayaran atau perusahaan. Transaksi pembayaran dilakukan dengan instrumen tunai dan non-tunai. Instrumen ini tergantung dari preferensi masyarakat sendiri, namun saat ini sistem pembayaran non-tunai mulai banyak digunakan seiring berkembangnya teknologi informasi. Membuat tersedianya berbagai pilihan alat pembayaran non-tunai semakin hari semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya volume transaksi. Nomor 8, bagaimana PT Kalang Kabut memastikan pengalaman pelanggan yang memuaskan selama perjalanan. Untuk memastikan pengalaman memuaskan selama perjalanan, PT Kalang Kabut melakukan permintaan ulasan pelanggan menginginkan kualitas terbaik yang bisa mereka peroleh.
Perusahaan mengharapkan setiap mereka yang berinteraksi dengan konsumen secara mengesankan pada setiap interaksi dan meningkatkan pengalaman mereka selama perjalanan. Pengalaman positif mempererat ikatan antara perusahaan dan pelanggan untuk meningkatkan kepercayaan mereka, mempertahankan kebiasaan mereka dan mengubah menjadi pendukung mereka. Hal ini meningkatkan visibilitas dan data dan akses informasi, memungkinkan tim untuk menjual dengan lebih baik. Nomor 9. Apakah ada inovasi atau fitur khusus dalam paket liburan yang ditawarkan? Paket wisata ya inovatif ini bisa juga ditawarkan maupun destinasi lainnya yang mempunyai potensi pariwisata. Misalnya alam dan budaya di wilayah Bali dan sekitarnya menjadi kekuatan daya tarik para wisatawan bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Selain itu, paket inovatif ini bisa juga ditawarkan kepada para wisatawan minat khusus seperti kegiatan diving dan cruise, hingga dengan penawaran paket wisata yang inovatif akan semakin menarik wisatawan untuk datang dengan masa tinggal yang cukup lama, serta wisatawan tidak akan bosan selama mereka berada di Bali maupun di luar Bali. Nomor 10. Bagaimana perusahaan mengukur kepuasan pelanggan? Berikut cara mengukur kepuasan pelanggan. 1. Dengan menggunakan kuesioner. 2. Menggunakan customer index CSI. CSI atau indeks kepuasan pelanggan merupakan metode yang dikembangkan oleh Amerika yang telah banyak digunakan oleh perusahaan di seluruh dunia. Terus nomor 3. Menggunakan survei pelanggan. Nomor 4. Menggunakan net PS, yaitu metode yang digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan terhadap produk atau lainnya suatu perusahaan. NPS mengukur sejauh mana pelanggan bersedia merekomendasikan produk atau layanan perusahaan kepada orang lain. Nomor 5. Customer Satisfaction Score. Customer Satisfaction Score atau Customer Satisfaction Score atau CSAT yang menjadi salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap suatu produk atau jasa. Biasanya diukur dengan menggunakan skala yang berkisar antara 1 sampai hingga 5, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi pula. Nomor 6. Customer Effort Scores atau Customer Effort Score adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap proses penyelesaian masalah atau keluhan yang diterima. CS dihitung dengan menanyakan kepada pelanggan pertanyaan, seberapa mudah proses menyelesaikan masalah atau keluhan yang Anda terima, dengan skala pilihan jawaban terkisar antara sangat sulit hingga sangat mudah. Nomor 7. Menggunakan CRM atau Customer Relationship Management adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengolah interaksi dengan pelanggan yang termasuk di dalamnya, melacak aktivitas pelanggan, memproses pesanan, dan menjawab permintaan dan keluhan pelanggan. Dengan menggunakan CRM, perusahaan dapat mengumpulkan data pelanggan dan menganalisisnya untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam mengenai kebutuhan dan preferensi pelanggan. Apa langkah-langkah yang diambil PT Kalang Kabut jika terjadi keluhan dari pelanggan? Langkah yang diambil PT Kalang Kabut jika terjadi keluhan pelanggan yakni merespon atau memberi ketanggapan dengan cepat terhadap keluhan yang diberikan. Hal ini untuk membangun komunikasi dengan baik yang menaikkan citra bahwa PT Kalang Kabut tidak hanya memberikan pelayanan yang terbaik, namun terhadap pengaduan dan keluhan pun akan ditanggapi dengan cepat dan serius. Bahkan sebelum komplain pelanggan dibuat atau dilaporkan, sebaiknya Anda perlu meminta maaf atas ketidaknyamanan yang mereka rasakan. Memang tidak pernah mudah untuk mengakui kesalahan, tapi Anda harus mengakui bahwa ada sesuatu yang salah. Menangani keluhan pelanggan sebetulnya belum selesai sampai Anda benar-benar menerapkan solusi yang telah Anda tawarkan. Penerapan solusi haruslah menjadi pengalaman yang efisien bagi para pelanggan. Nomor 12. Bagaimana perusahaan mengolah persaingan dengan agen perjalanan lain? Lahirnya agen perjalanan berbasis aplikasi online atau online travel agent atau OTA seperti Traveloka, Tiket.com, dan pergi-pergi tidak hanya merubah gaya hidup orang dalam mengagendakan perjalanan lebih jauh. OTA tersebut bahkan mampu mendisrupsi secara berbisnis dan dijalankan agen perjalanan konvensional. Berbagai informasi pelayanan pariwisata yang sebelumnya hanya dapat diperoleh melalui agen perjalanan, saat ini dapat diakses melalui perangkat yang lekat dengan aktivitas sehari-hari, seperti smartphone dan laptop. Sementara agen perjalanan konvensional yang masih
Dexis mencoba untuk bertahan di tengah badai sembari mencoba mencari ceruk bisnis yang belum terjamah sebagai tempat berlabuh. Agen perjalanan konvensional bukannya tidak mencoba untuk mengejar ketinggalan. Berbagai daya upaya telah dilakukan untuk mengimbangi laju bisnis teknologi yang diterapkan oleh Okta. Beberapa agen perjalanan konvensional juga mulai merambah e-commerce untuk memperluas jangkauan pemasarannya. Namun tetap saja dominasi teknologi serta kekuatan finansial yang dimiliki Okta dengan backup para investor besar di belakangnya belum mampu diimbangi para agen perjalanan konvensional. Perumusan strategi bersaing menjadi perlu untuk dilakukan agar dapat memetakan posisi perusahaan di dalam industri yang selanjutnya diikuti dengan penyusunan program-program inovatif untuk dapat menjaga keberlangsungan perusahaan dalam bisnis yang bersangkutan. Faktor strategi internal dan eksternal dengan menggunakan analisis matriks SWOT, meningkatkan kemampuan SDM, penguasaan bahasa asing, meningkatkan penguasaan SDM dalam materi objek wisata yang ditawarkan. Sistem rekrutmen karyawannya menggunakan kemampuan dalam bidang pariwisata. 13. Apakah ada kemitraan atau kerjasama dengan pihak lain dalam industri pariwisata? Ya, ada. Setiap daerah memiliki berbagai potensi wisata yang dapat digali serta dikembangkan dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana hiburan, rekreasi, keluarga, dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar lokasi wisata. Untuk pengembangan ini perlu dilakukan kerjasama atau kemitraan melalui pendekatan dengan organisasi pariwisata yang ada yang terdiri dari pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pihak-pihak terkait diharapkan dapat mendukung kelanjutan pembangunan pariwisata di daerah itu. Nomor 14, bagaimanakah PT Kalang Kabut mengidentifikasi tren dan prevensi pelanggan baru? Cara PT Kalang Kabut mengidentifikasi tren dan prevensi konsumen dengan sukses. 1. Analisis data yang mendalam. Nomor 2, fleksibilitas dan perencanaan pemasaran. Nomor 3, investasi dalam dalam inovasi produk pelayanan. Nomor 4, keterlibatan konsumen dan feedback. Nomor 5, adaptasi ke media sosial dan teknologi baru. Nomor 6, pengembangan merek yang kuat. Nomor 15, apa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kehadiran online dan sosial media? Cara meningkatkan kehadiran media sosial. 1. Tetapkan tujuan yang jelas dan dapat dicapai. 2. Mengembangkan strategi media sosial. Nomor 3. Pahami kebutuhan audiensi dan audiens Anda. 4. Pilih platform media sosial yang sesuai. 5. Libatkan audiens Anda secara aktif. 6. Pertahankan wajah manusia. Nomor 7. Lebih sering hadir. 8. Lebih fokus pada kepuasan pelanggan yang dibandingkan penjualan. Memberikan link ke akun media sosial di website. Nomor 10. Bagikan akun media sosial Anda secara luas. Nomor 11. Menghasilkan konten berkualitas. Nomor 12. Memanfaatkan kata kunci. 13. Hadiahi audiens karena mengikuti Anda. Nomor 14. Bersiaplah untuk membayarnya. 15. Nomor 16. Bagaimana strategi perusahaan dalam menghadapi perubahan musiman dalam permintaan? Perusahaan dalam menghadapi perubahan musiman dalam permintaan. 1. Diversifikasikan penawaran Anda, perluas produk atau layanan memenuhi kebutuhan yang berbeda sepanjang musim. Targetkan pasar yang berbeda, jangkau pelanggan di wilayah dengan iklim preferensi yang berbeda-beda. Promosi spesial, jalankan promosi secara musim sepi untuk mendorong pembelian. Kehadiran online yang kuat, loyalitas pelanggan, beradaptasi dan berinovasi, rencana dan anggaran, pelatihan karyawan. 17. Bagaimana keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan diintegrasikan dalam operasi mereka. Praktik bisnis yang berkelanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR memang telah berkembang selama tahun-tahun, menjadi komponen integral dan strategi strategi perusahaan. Praktik-praktik ini bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan sekaligus mempromosikan manfaat sosial dan ekonomi. Beberapa aspek utama dari praktik bisnis berkelanjutan meliputi perusahaan semakin banyak menghadapi proses produksi yang ramah lingkungan, mengurangi limbah dan menghemat energi untuk meminimalkan jejak ekologi mereka. 18. Bagaimana PT Kalang Kabut merencanakan ekspansi bisnis di masa depan? PT Kalang Kabut dalam merencanakan ekspansi bisnis dalam aktivitas memperbesar atau memperluas bisnis dengan menciptakan pasar baru, perluas fasilitas, menambah sumber daya manusia, dan lain sebagainya. 19. Apakah perusahaan memiliki strategi khusus untuk menarik pelanggan? Berikut ini adalah beberapa cara menarik pelanggan baru yang dapat digunakan. Ada 1. Memaksimalkan promosi lewat media sosial. Nomor 2. Terapkan banyak strategi marketing. Nomor 3. Lakukan kolaborasi dengan bisnis yang berkaitan. Nomor 4.
jalin kerjasama dengan rekan bisnis. Nomor 5, hadirkan penawaran menarik seperti diskon, giveaway. 6, mengadakan kompetisi berhadiah. 7, melakukan inovasi produk. 20, bagaimana PT Karang Kabut mengukur efektivitas kampanye pemasaran mereka? Cara mengukur efektivitas kampanye bisnis pariwisata berikutnya adalah beberapa cara yang dapat digunakan. Lalu menetapkan tujuan kampanyenya. Tentukan tujuan yang jelas dan spesifik untuk kampanye perusahaan. Pantau kode preferensi atau kupon diskon. Jika perusahaan menggunakan kode referensi atau kode diskon dalam kampanye, pantau dan analisis penggunanya. Analisis lalu lintas situs web. Pantau lalu lintas situs web perusahaan selama periode kampanye. Perhatikan peningkatan kunjungan dan bagaimana kampanye mempengaruhi tingkat interaksi dengan situs web. Penggunaan kode pelacak URL. Gunakan kode pelacak URL untuk kampanye perusahaan. Ini mungkin melacak lalu lintas yang berasal dari sumber kampanye tertentu seperti iklan, media sosial, dan email marketing. Lalu survei dan umpan balik, analisis media sosial, konversi dan penjualan. Lalu bandingkan dengan kampanye sebelumnya. Sekian jawaban UAS saya. Lebih kurang saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.